Selamat pagi sahabat GPIB, bertemu kembali dengan saya dalam Morning Call GPIB edisi 9 September 2023. Saya Pendeta Christine Jamakaunang yang saat ini dipercayakan untuk menjadi Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar. Sahabat GPIB, sebelum kita melanjutkan aktivitas di hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, dan hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami di saat ini. Ya Tuhan, kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Kami memohon sebelumnya, berkenanlah Tuhan menerangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus untuk kami mengerti sabda firman Tuhan yang hendak kami baca dan hendak kami renungkan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami semua, kami siap mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab pada hari ini terdapat dalam Amsal pasal 25 ayat yang kedua sampai dengan yang ke-14. Amsal pasal 25 ayat yang kedua sampai yang ke-14 menyatakan demikian. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain. Supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemoohkan engkau, dan umpah terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang kau ucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Sahabat GPIB, demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sabda Bina Umat mengajak kita merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema siap ditegur. Tidak dapat dipungkiri, sahabat GPIB, bicara tentang menegur dan ditegur ini adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Mengapa demikian? Karena orang seringkali memiliki perasaan sungkan, seringkali merasa tidak mampu menegur sesamanya. Perasaan sungkan, mau saya katakan, ini adalah penyebab utama yang menyebabkan kita sulit menegur orang lain, meskipun orang tersebut melakukan kesalahan. Kita takut akan terjadinya konflik, kita takut
bahwa sesama kita nanti akan tersinggung. Kita pun takut kalau orang yang kita tegur itu marah dan alasan-alasan lainnya. Namun dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sahabat GPIB, kita diingatkan untuk bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang tepat pada waktunya dengan menegur orang lain secara bijaksana tentunya. Kita melihat bagaimana memang hal tersebut tidak mudah kita lakukan. Hal tersebut sulit bagi kita, apalagi jikalau orang yang kita tegur itu adalah orang yang mungkin lebih tua dari kita, lebih banyak pengalaman daripada kita. Sahabat GPIB, sekali lagi kita diingatkan bahwa ketika kita menegur sesama manusia, kita diingatkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita diingatkan sahabat GPIB bagaimana kita mengandalkan tuntunan Roh Kudus. Kita diingatkan untuk tidak melakukan teguran tersebut dalam hal ini secara egois, pementingan diri sendiri. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kita harus yakin bahwa kita pasti dimampukan untuk melakukan kebenaran. Kita diingatkan untuk tetap tenang dalam menghadapi situasi yang sulit. Kita akan tetap mampu bersikap baik meskipun kita berada dalam situasi yang kurang baik. Sahabat GPIB, secara khusus kita melihat bersama-sama dalam ayat yang ke-12 dari Amsal pasal 25 ini. Dikatakan demikian. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Apa kira-kira makna dari ayat ini? Yang mau dikatakan di sini sahabat GPIB, teguran orang bijak seperti cincin emas. Sesuatu yang bernilai dan berharga, seperti kencana di telinga pendengarnya. Bicara tentang hal ini, mau mengatakan bahwa teguran orang bijak itu dapat dimaknai sebagai kritik, sebagai peringatan, sebagai jeweran, sebagai sentilan orang yang berhikmat dan berakal budi kepada seseorang. Teguran tersebut merupakan didikan. Teguran tersebut merupakan ajaran. Teguran tersebut merupakan nasihat yang sangat berharga. Namun kadangkala banyak orang yang tidak siap menerima teguran. Kenapa? Karena merasa lebih rohani, karena merasa lebih cerdas, karena merasa lebih banyak pengalaman daripada yang menegur. Akhirnya sahabat GPIB, teguran tersebut menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Konflik ini membuat ada orang yang lari dari keluarganya ketika ditegur. Ada orang yang akhirnya menentang peraturan yang ada karena ditegur oleh pimpinan atau atasan. Ada yang karena teguran akhirnya bekerja asal-asalan. Ada karena teguran mencari jalan untuk membalas dendam. Bahkan jemaat Tuhan, sahabat GPIB, ada presbiter ataupun pelayan yang tidak siap menerima teguran sehingga mundur dari pelayanan. Dapatkah dikatakan bijaksana jikalau hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita? Mari jemaat Tuhan, sahabat GPIB, kita lihat pembacaan Alkitab saat ini. Ketika kita harus mengalami teguran, sikapilah dengan bijaksana. Sikapilah dengan benar.
Bersyukurlah dan belajar dari kesalahan mengapa kita ditegur. Lalu kita izinkan Tuhan untuk terus menuntun kita menuju apa yang sudah Dia rancangkan dan rencanakan dalam kehidupan kita. Orang yang bijaksana adalah orang yang terbuka untuk sebuah teguran. Karena teguran itu akan membuat dia bisa memperbaiki diri. Karena teguran tersebut bisa membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati. Sahabat GPIB, kerendahan hati adalah sikap yang bijaksana. Ketika seseorang memposisikan dirinya agar tidak merasa lebih penting atau benar daripada orang lain, dia dapat dikatakan sebagai orang yang rendah hati. Sebaliknya, sikap angkuh adalah sikap di mana seseorang cenderung merasa dirinya itu lebih penting, lebih benar daripada orang lain. Mari kita sadari bahwa kita membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menjadi pribadi yang selalu siap ditegur, yang senantiasa mau hidup di dalam kebijaksanaan. Akhirnya sahabat GPIB, saya mau katakan bagi kita sekalian, mari menjadi pribadi yang selalu siap ditegur untuk menjadi pribadi yang lebih berkembang. Tuhan Yesus memberkati sampai Maranatha. Amin. Mari sahabat GPIB kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari ini dalam kekuatan dan pertolongan Roh Kudus. Kami sudah mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman yang mengingatkan kepada kami semua untuk siap ditegur. Kami menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kami diingatkan untuk menjadi pribadi yang siap berada di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah selanjutnya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong agar firman ini mampu kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa biarlah Tuhan akan terus memberkati gereja Tuhan di dalam pelayanan dan kesaksian. Tuhan memberkati jemaat-jemaat GPIB baik yang berada di pedesaan maupun yang berada di perkotaan. Tuhan tolong, Tuhan topang dengan anugerah-Mu agar semua kami dapat berjalan bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa biarlah kesaksian hidup kami membawa jiwa-jiwa mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Tuhan berkati majelis sinode GPIB. Tuhan juga memberkati para presbiter yang ada di lingkup GPIB. Tuhan berkati unit-unit misioner yang ada. Orang-orang yang saat ini dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, Tuhan pulihkan, jamalah mereka. Dan kami juga berdoa, biarlah pertolongan Tuhan melawat mereka yang berada dalam susah hati. Karena duka cita, Tuhan berikanlah kekuatan dan penghiburan serta ketabahan iman. Kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau beraktivitas, Tuhan berkatilah keluarga kami, Tuhan berkatilah pekerjaan kami, Tuhan berkatilah usaha kami, Tuhan juga berkenan memberkati pendidikan kami. Kami siap untuk menjalani hari ini hanya dengan pertolongan Tuhan semata-mata. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah perenungan Morning Call GPIB pada saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.
Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.